نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة
di tengah-tengah orang yang belum engkau kenal akrab, ya nggak kenal akrab, ya orang biasa, orang awam yang kita nggak tahu, maka engkau hendaknya memperhatikan tata cara atau sopan santun atau adab sebagai berikut. Apa aja? Yang pertama, tidak ikut campur dalam pembicaraan mereka, ya. Jadi kalau kita duduk di majelis, kita nggak tahu orang baru apa segala macam, dia lagi ngobrol berdua, mungkin temannya lagi curhat lagi, kita jangan ikut nyampur, ya udah diam aja, jangan kenapa ya, ada apaan, ya ikut-ikut gitu, kenal enggak, tetangga bukan, ya teman bareng di motor juga bukan, ya tapi langsung aja, langsung ceplos gitu, atau langsung turun campur gitu. Dia suami emang suami mah yang gitu amat, kenal enggak gitu ya. Orang perasaan nggak ngajak ngomongin dia gitu, kalau dia ikut nanya. Adabnya apa? Nggak ikut campur. Ya udah, ya bahkan kalau bisa kita menjadi pendengar yang baik kalau diajak ngomong, tapi bukan juga kuping, ya yang enggak juga. Kalau emang dia ngomong berdua ya udah kita nggak diajak ngomong ya nggak apa-apa. Yang kedua, tidak seberapa mendengar atau memperhatikan cerita-cerita bohong atau ucapan-ucapan jelek mereka. Ya, nggak usah dengerin, nggak usah dibawa hati karena kita nggak kenal orang itu. Ya, cerita-cerita emang bener apa enggak? Ya udah nggak usah dibawa perasaan juga. Ya, kemarin saya jalan-jalan ke Hong Kong gitu ya. Bener apa enggak? Ya udah nggak usah enak banget tuh ke Hong Kong ya begini begitu gitu. Nggak usah ditanggepin gimana karena kita nggak tahu benar atau bohong. Jadi nggak usah terlalu seberapa didengar atau memperhatikan, ya apalagi ucapan-ucapan jelek. Nah ini nggak usah, kalau bisa ya menjauh lah, ya udah tahu orangnya sering ngomong yang jelek, ngomong kasar, ngomong segala macam, dialihin aja atau didiemin aja atau ditegurin, kok ngomongnya kasar sih, jangan ngomong kasar lah, ya ngomong yang baik-baik, jangan yang kasar gitu, ya kalau perlu ditegurin gitu. Jadi tidak seberapa mendengar atau memperhatikan, ya tidak memperhatikan cerita bohong atau ucapan jelek mereka, karena kalau takutnya kita ikut, ya karena dengan bahasa-bahasa yang menurut mereka itu adalah biasa, kotoran, binatang atau apa gitu, sampainya biasa, padahal itu nggak biasa, itu kata-kata yang nggak baik dan jelek, jadi jangan diikutin. Kemudian yang ketiga, merupakan kata-kata jelek mereka. Nah kita nih sebaiknya mau sama siapapun harus punya prinsip, kalau orang baik kita ingat-ingat, kalau dia ngelakuin jelek nggak usah diingat, kebaikan orang tuh kita ingat, kejelekan orang kita lupain, jangan kejelekannya diingat terus kejelekannya. Dia dulu nih pernah giniin saya, sekarang aja lagi baik, ya sekarang aja baik, dulu mah ya Allah karena saya sekarang aja lagi ada duit, ya dulu saya nggak ditengok sama dia, boro-boro diiniin gituin, sekarang aja dia deketin saya gara-gara saya ada maunya gitu. Jadi keburukannya diingetin, terus orang mah terbalik, keburukannya buru-buru lupain, yang diingat kebaikan. Ya Allah, dulu pernah nolong saya loh, saya lagi susah di jalan ada ban kempes atau apa, ini ingat dia nolongin saya untuk majlis, ya dibantuin, diapain, diiniin, itu diingat terus sampai kapanpun. Kejelekan nggak usah mau sama siapapun, ya kejelekan dilupain, mau sama suami, sama anak, sama saudara, sama sahabat gitu, ya karena kenapa? Kalau kejelekan kita ingat-ingat, jadi bawaannya kayak dia dulu pernah nyakitin gue, sebenarnya bawaannya kayaknya mau deket lagi tuh gimana gitu. Udahlah, jeleknya dilupa-lupain aja, nggak usah diingat-ingat, ya cukup tahu. Tapi orang itu mungkin akan ada berubah, iya mungkin ada berubah menjadi lebih baik. Jangan suudzon juga, ya jadi yang selalu diingat adalah kebaikan. Suami juga gitu, ingatnya kebaikan aja. Ya Allah, dia ini udah susah payah, udah begini-gini, walaupun keburukannya, kejelekannya banyak, ya jangan yang dilihat tuh kejelekannya aja, enggak. Jadi ada ceritanya seseorang yang bangun rumah, ya dengan bata-bata semuanya udah sempurna, kemudian ada yang gompal, ada yang bukan gompal, ada yang kosong sedikit itu batanya. Akhirnya dia bilang, ini kok nggak enak ya dilihatnya, diisi lah batanya gitu ya, pakai diisi gitu biar nggak bolong kayak gini. Akhirnya dia isi mau nggak
bata seadanya yang cukup ukurannya yang segala macam, ada gompalnya gitu ya, ada gompalnya. Misalkan satu beginian ya, ada gompalnya di tengah-tengah. Terus dia melihatnya gini, gak enak ya melihatnya ya, itu kok ada gompalnya, kayak mata tuh kurang sedap gitu. Yang lain mah udah bagus, yang itu mah kurang bagus gitu ya, ada gompalnya. Harusnya apa? Harusnya yang dilihat itu kan berapa banyak bata yang bagus, gitu nggak? Dibanding satu yang gompal. Kenapa jadi matanya fokusnya ke gompal aja? Kenapa mata harus melihatnya ke yang kejelekan aja? Padahal berapa banyak ada yang bagus di situ, benar apa enggak? Ya, kita tuh suka gitu. Berapa banyak yang bagus dari keluarga, dari suami, dari sahabat, dari mana? Cuman kadang lihatnya yang jeleknya aja kita lihat. Ya, nah itu nggak boleh kayak gitu. Ya, jadi harusnya apa? Dilihatnya yang bagus, yang baik, yang buruk lupain, buruk-buruk itu adabnya. Ya, adabnya seperti itu. Jadi Imam Ghazali bilang lupakanlah kata-kata jelek mereka, perbuatan jelek dilupain, buru-buru ya. Jadi kita juga nggak sebel sama orang, nggak kesel sama orang bawaannya, kan gitu. Kadang lihat orang kesel aja, iya dulu kemarin dia giniin saya nih, buru-buru kemarin dia malah saya mungkin lagi dengan salah kali. Jadi udah lupain aja udah. Ya, kalau kebaikan diingat bisa ya, insya Allah. Yang keempat, berusaha tidak sering berjumpa dengan mereka karena kita nggak tahu. Ya, kalau emang temennya baik, alhamdulillah. Tapi kalau temennya buruk, jangan sering-sering dia ketemu sama dia. Kenapa? Menjalis-jalis orang yang dulu sama dia langsung otomatis nanti ketularan deh. Ya, kamu duduk sama orang yang kayak gimana, yang suka ngomong kasar, ketularan otomatis. Ya, kayak ngomong kasar adalah bahasa yang biasa. Ya, dasar kamu ini itu kotoran tersebut binatang, jangan kan gitu. Sesama anak-anak aja di sekolahan gitu ya, atau anak-anak di luar sana yang suka main-main, mungkin yang orang tuanya nggak tegas sama anak-anaknya. Kadang ngomong kotor jadi hal yang biasa, benar apa enggak? Ya, ngomong kotoran, ngomong binatang, maaf kayak anjing, kayak apa, kayak hal biasa. Temannya sesama teman ngomong, benar apa enggak? Maaf kayak bego, kayak ini, kayak itu gitu. Ya, majalis ya, kamu dulu sama siapa, kurang lebih kayak itu deh. Ya, makanya dibilang kalau kamu mau melihat seseorang, lihat aladin khalil, ya. Tanggul aladin khalil. Kamu mau melihat seseorang, lihat temannya kayak gimana sih. Oh, temannya baik, temannya ahli majlis, temannya orangnya khair, baik deh insya Allah. Ya, temannya mah kayak dia, ya, judi mulu, ya. Terus ngomong kasar, mulu ya kayak gak heran, ngomongin suami mulu. Entar temannya kurang lebih begitu semua, satu circle. Ya, satu lingkungan yang kayak gitu udah kurang lebih deh. Jadi cari teman yang baik, yang benar. Kalau udah punya teman baik, jagain, pegangin. Itu nikmat karunia dari Allah yang bisa ngingetin kita. Jarang-jarang punya teman, punya sahabat ya, punya kerabat yang deket sama kita yang ngingetin kita. Ya lo sama suami kudunya jangan begitu. Kan kadang gitu. Ya, ada yang bodoh amat mah teman yang kurang perhatian. Kalau yang benar-benar perhatian akan negorin, akan ngingetin kita. Ya, harusnya begini ya. Ada. Jadi sama teman dibilang di sini, kalau Imam Ghazali bilang berusaha tidak sering berjumpa. Kalau emang orangnya kita nggak tahu baik apa enggak. Tapi kalau emang kita tahu dia baik, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Apalagi kalau di tempat-tempat yang baik, di majelis gitu ya. Yang kelima, mengingatkan mereka dengan halus apabila mereka berbuat kesalahan. Walaupun orang yang nggak kita kenal, tapi kita kasih tahu. Namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kelihatannya dia mau ngambil, ada HP nganggur, terus kelihatannya gaya-gayanya, gelagatnya dia mau ngambil HP yang teman sebelahnya. Kita ngeliatin, ya, kayaknya ketika temannya mulai ini, terus dia mulai tangannya memanjang gitu untuk ngambil, tidak ingetin, hei kamu mau ngapain? Gak usah, gak boleh, gak baik loh, ini lagi di majelis, kamu ngambil HP sih, emang itu HP kamu, kan dia jadi gak enak. Jangan maling gitu ya Allah, kasihan dong. Enggak, ingetin baik-baik dengan cara yang halus. Kalau bisa hanya dia doang yang dengar, ya, dipegangin tangannya tuh, dipegangin pahanya. Kamu mau ngapain? Itu HP siapa? Emang HP kamu? Bukan
ditegurin, jangan didiemin atau ditegur dengan yang kasar, nggak bagus. Ya, tegurin. Ada yang ngobrol di majelis, ya, tegurin. Ngobrol aja, arisan ntar aja, arisan. Ya, jadi ditegurin yang baik. Atau ada yang apalah gitu ya, yang nggak pantas gitu, ditegurin. Ada yang buka aurat, rambut kamu kelihatan tuh, benerin rambutnya kelihatan. Nah itu, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi mengingatkan dengan cara yang halus, dengan akhlak, ya, bukan dengan cara. Karena kenapa? Kita aja pengen diingatkan dengan akhlak yang baik. Ya, maka kita ingatkan orang juga, mengingati orang juga dengan akhlak, dengan tata cara yang baik. Kita pengen diingetin orang dengan cara yang baik. Maaf itu bu, rambutnya kelihatan di kerudungan. Oh iya makasih ya, gitu. Ya, jadi diingetin dengan cara-cara yang baik, gitu. Cara yang halus. Jelas? Sampai ini paham? Itu adalah tata cara bergaul dengan orang awam, kata Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan juga bagaimana adab kita tata cara bergaul dengan sahabat dekat. Dengan sahabat dekat. Ada dua hal yang penting yang harus engkau perhatikan dalam persahabatan. Yang pertama, memilih sahabat. Ya, pilih sahabat yang kayak gimana. Yang kedua, tata cara bersahabat. Oke, sekarang dikasih tahu Imam Ghazali. Milih sahabat kayak gimana. Sebelum kau bergaul dengan sahabat, maka engkau harus memperhatikan syarat-syarat bersahabat dan berteman. Tidak sembarang orang bisa engkau jadikan teman. Untuk itu, jangankan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang layak dijadikan sahabat. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu mengikut atau menurut agama cara hidup temannya. Oleh karena itu, hendaklah seseorang di antara kamu melihat terlebih dahulu siapa yang sekiranya pantas atau cocok dijadikan teman atau sahabat. Ya, kamu mau bersahabat sama orang, mau dekat sama orang, lihat orangnya kayak gimana. Pantas nggak dia dekat sama kita? Ya. Pantas nggak dia punya adab apa enggak, punya akhlak apa enggak, sejalan nggak sama saya, sevisi misi nggak sama saya. Kalau enggak, nggak usah. Ya, kenapa? As-sahib sahib. Ya, teman itu narik, ya, narik kemana? Narik ke kebaikan atau narik ke keburukan. Ya, kita ini orang yang labil, kecuali kita punya pendirian yang kuat. Kalau kita punya pendirian kuat, kita narik orang. Tapi kalau kita orang yang labil, kita kebawa sama orang. Ya, jadi harus hati-hati ibu-ibu nih ya, cari teman, cari sahabat yang benar. Ya, jangan semuanya jadiin sahabat, teman dekat. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Sortir bu. Oh ini nggak benar nih. Saya coba nanya masalah saya sama suami, solusinya nggak benar, langsung lah dibilang begini, bahkan ngomong kasar, ngomong kotor, begini gitu. Ya. Bahkan dikatakan kalau kamu mau lihat seseorang itu baik akhlaknya, pekertinya baik, dilihat kalau lagi dalam kondisi emosi, dalam kondisi capek. Lihat deh, orang itu gimana, akan keluar tabiat aslinya. Tahu gak bu? Maksudnya paham gak bu? Ibu ngantuk, yang ngantuk cuci muka, ayo, ya. Jadi katanya gitu, ya kamu kalau mau melihat pribadi seseorang, ya lihatlah lagi dalam keadaan kondisi dia marah atau dia capek. Dalam musafir, makanya Rasulullah bilang, kamu, saya sahabatnya ini Rasulullah, kamu udah pernah jalan belum berdua sama dia? Perjalanan yang marhalatain, perjalanan yang jauh, ya jauh yang capek gitu sekiranya. Belum ya Rasul, kata Rasulullah, kamu belum jadi sahabatnya. Kenapa? Karena kamu belum tahu tabiatnya dia gimana. Ya, wataknya dia gimana. Kamu taunya apa? Ntar kalau kamu perjalanan jauh sama dia, capek, kelihatan. Ya, jadi orang kalau lagi emosi, lagi marah, lagi capek, kelihatan nggak watak aslinya? Kalau di majelis gimana ibu? Adem, antem, baik, semuanya baik, masya Allah, soleh. Semuanya
diem, anteng. Saya nggak tahu nih pribadi ibu gimana. Tapi ketika lagi capek, lagi emosi, kelihatan apa yang keluar dari mulutnya. Ya, kelihatan bagaimana akhlaknya dia ketika lagi capek. Sangar kah? Sumpah serapah kah? Piring pecah kah? Ya, bukan pecah yang melayang, ya. Apalagi itu, ya. Nah itu dilihatnya dari situ, ya. Kalau mau melihat akhlaknya seseorang, ya, mau melihat pribadi dan wataknya seseorang. Nah kalau orang itu udah nggak benar kelihatannya, nggak usah ditemenin, nggak usah disahabatin, hanya sekedar teman cukup. Tapi jadi sahabat dekat nggak usah, gitu, ya. Karena nanti nular ke saya, pribadinya dia nanti nular, ya. Dia kalau marah-marah sumpah serapahnya, waduh, ya. Dari yang kita dengarnya sungkan sampai dengarnya jadi hal yang biasa, ya, sampai di alam bawah sadar kita ketika marah ngomong kayak gitu. Ke bawah, ya, ngomong kotor, ngomong kasar, nggak sadar gitu, ikut ke bawah sama teman kita yang itu, ya. Nah ini hati-hati, ya. Makanya memilih sahabat yang benar, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Jika engkau mencari teman dalam belajar atau teman-teman dalam urusan agama atau bekerja, maka pilihlah orang yang memenuhi 5 syarat. Apa aja syaratnya kata Imam Ghazali? Yang pertama adalah orang yang berakal atau cerdas. Nih, cari yang cerdas, yang berakal. Sebab bergaul dengan orang yang bodoh hanya mengakibatkan cekcok dan keretakan yang akhirnya bermusuhan. Dia akan menyulitkan engkau sendiri. Sebenarnya musuh yang berakal itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Mendingan musuh tapi berakal daripada teman tapi bodoh. Nggak bawa manfaat, ya. Ngajakin kita nggak benar, ngomong kasar, isinya kalamnya nggak ada yang benar. Di majelis nggak mau, tapi sok tahu sama ilmu. Dibilang begini hukumnya, kata dia enggak. Tahu dari mana? Tahu dari Google. Ya, suka kayak gitu. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib berkata, "Wala tusahib akhal jahil, wa iyyaka wa iyyah. Fakam min jahilin arda, haliman hina wa akha. Yugasil mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma syaa. Wal syai'i 'ala syai', magalisu wa ashbahu. Wal qalbi 'ala qalbi dalilun hina yalgahu." Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang bodoh. Waspadalah engkau dengan orang-orang yang bodoh. Hati-hati, kata Imam Ali, ya, bin Abi Thalib. Banyak sekali orang yang alim menjadi hina dan rendah karena bergaul dengan orang yang bodoh. Ya, bukannya ngajakin malah kebawa. Hati-hati, ya, kebawa sama akhlaknya yang nggak bagus orang alim, tapi kebawa dengan bahasa-bahasanya, dengan omongan-omongannya, dengan pergaulannya yang nggak benar. Hati-hati, ibu-ibu udah duduk rapi di majelis dari pagi, siang, sore, hari Senin, Selasa, Rabu, sampai ke Minggu sore di Aldil ada majelis, ya. Tapi duduknya dengan orang-orang yang nggak paham agama, gitu, yang ngomongnya kasar, yang asal ngomong, yang nyakitin orang, yang segala macam. Ini hati-hati banget, ya. Dia akan menjadi hina. Seseorang itu dianggap sama dengan seseorang ketika sedang berjalan bersama-sama. Sama, ya, makanya dibilang, ya, kalau mau lihat seseorang, lihat aja di jalannya sama siapa. Kalau jalannya sama siapa, nanti kurang lebih kayak gitu deh akhlaknya, ya. Jadi udah sama aja. Dia jalannya sama orang yang narkoba, ya Allah, kenapa temennya sama dia sih? Kan gitu, ya, temennya sama dia, jangan dia juga, kan gitu bawaannya kita, ya. Tapi kalau duduknya jalannya sama ibu majelis, atau teman kita, anak kita duduknya jalannya sama anaknya yang suka majelis, ya Allah, seneng banget jalan sama dia. Belum dia dibawa majelis kali ya, anak saya memang ada majelis, tapi duduk jalannya sama dia mulu nih, ya. Mudah-mudahan suka dibawa majelis kali, ya bener aja, ya. Pulang-pulang, Bu, tadi saya majelis, Bu, di sini, Bu, diajakin sama si ini, ya Allah senangnya
gitu. Ya, jadi dilihat teman jalannya, teman bersamanya tuh siapa. Teman di sekolah anak-anak kita juga ngaruh. Ya, makanya nyari temannya yang benar, jangan sampai salah. Ya, seperti dua pasang sendal kata Imam Ali. Dua pasang sendal yang sudah tentu menyamai satu dengan yang lain. Nggak mungkin sendal beda-beda. Ya kali ada pakai sendal beda-beda. Ya buru-buru kali. Ya. Ya tapi kan pakai sendal kan udah nyampe gerbang salah pakai sendalnya balik lagi gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sahabat. Bukan teman ya. Kalau teman umum ibu semuanya di sini kita akhwat semuanya. Akhwatu fillah, teman karena Allah. Tapi sahabat itu yang sejalan sama kita kemana-mana apa segala macam ya. Saudara atau sepupu yang benar-benar udah curhat sama dia apa. Nah ini harus yang sama kayak sendal. Ya, ibu ada kali yang selalu ke majelis bareng-bareng berduaan, nyamper dulu ya, gue nyamper dulu, ya. Gak ada gue tanyain, kadang saya sakit mau ditanyain, dia mungkin sama dia mau baik banget, dibawain buah, sampai suami saya kenal loh sama dia, semuanya sekeluarga kenal sama dia. Ya udah kayak keluarga gitu, ya, udah bestie lah, benar bahasanya sekarang udah bestie, gitu ya. Ya itu kayak sandal, ya, makanya dilihat yang baik-baik, gitu. Segala sesuatu itu memiliki kesamaan dan kemiripan dengan sesuatu yang lain. Hati seseorang itu dianggap sama dengan hati yang lain. Ya, ketika satu dengan lainnya dapat bertemu, bersahabat. Ya, karena ada aja kita teman nggak semuanya klop, nggak semuanya sejalan. Ya, ada yang enggak. Gitu Imam Ali. Jadi kalau udah nemu yang klop, yang sama, maka jadiin teman yang baik, sahabat yang baik. Kitanya baik, dianya baik. Dia salah, kita ingatin. Kita salah, dia ingatin. Gitu sahabat yang baik. Punya nggak bu sahabat? Punya nggak? Punya kan? Ya pasti ada, masing-masing pasti ada. Ada begitu? Ya. Ada mau sahabatnya siapapun itu, mau saudara kita kayak, mau siapa kayak yang selalu kadang kita cerita kadang apa nah itu ya. Itu adalah yang pertama, dilihat syaratnya adalah orang yang berakal atau cerdas. Yang kedua kata Imam Ali, orang yang baik akhlaknya. Kalau mau bersahabat sama orang, cari yang baik akhlaknya. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang jelek akhlaknya, yaitu orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya ketika marah dan juga tidak dapat menahan kemauan atau syahwatnya. Ini hati-hati ya. Ketahuannya gimana kalau lagi marah? Lihat, makanya seseorang itu kelihatan kalau lagi marah. Mau laki mau perempuan sama ya. Kelihatan watak aslinya kalau lagi marah. Dia marahnya kayak apa? Kasarkah? Keluar kata kasarkah? Berbuat kasarkah? Apa-apa yang gak pantas keluarkan. Nah ini ya, ketika lagi marah atau ketika tidak dapat menahan kemauan atau syahwatnya. Kalau lagi mau, gak mau bertekak pokoknya. Nah ini juga ya, bahasanya apa dong? Sengket. Ya, sama aja. Sengket peka sama ya. Ya, sengket banget gitu maksudnya. Kalau udah maunya baik apa enggak? Kalau udah maunya enggak baik, nah ini enggak benar. Ya makanya dilihat akhlaknya. Ya akhlaknya gimana kalau lagi pekaknya datang, kalau lagi marahnya datang, dia ini akhlaknya gimana gitu. Sehubungan dengan ini Al-Gamah At-Taridi menjelang ia wafat berpesan kepada putranya, wahai anakku, apabila engkau hendak menjalin persahabatan dengan seseorang, maka pilihlah orang-orang yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Ini bisa kita jadi pegangan. Ya, kalau kita pengen bersahabat, ya atau buat anak kita kalau mau cari sahabat sama teman yang lain, cari yang kayak gimana? Yang pertama, dapat menjagamu apabila engkau berkhidmah kepadanya. Kalau kamu nolongin orang lain, dia juga bisa jagain kamu, gitu ya, bisa melindungi kamu, saling menjaga satu sama lain. Ya, jangan kamu nolongin orang atau kamu khidmah sama orang atau apa, tapi dia nggak bisa
bisa ngejagain kamu dari perbuatan-perbuatan yang nggak baik, dari akhlak-akhlak yang nggak baik, ya. Jadi carilah orang yang dapat menjagamu. Maksudnya apa? Kalau salah diingetin, kan menjaga. Ya, kalau kamu nggak sholat, diingetin sholat. Kalau kamu ngomong kotor, diingetin. Nah ini dapat menjagamu. Yang kedua, dapat memperbaiki kamu apabila engkau berteman dengannya. Ya, kamu berteman sama dia, ada perubahan baik gak? Ya, dapat memperbaiki kamu apa enggak? Iya, saya jadi berubah, jadi lebih baik, ya itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nggak ada perubahan, malah makin nggak benar, nggak usah bersahabat sama dia. Ya, kamu berteman sama dia malah makin nggak benar, ngomongannya makin kasar, makin ngalor ngidul, makin suul adab sama orang tua, makin nggak benar, makin nggak usah, kelarin aja. Sama suami bukannya tambah benar, tambah nggak benar, tambah nggak ada hormatnya. Udah, stopin aja teman kayak gitu. Ya, apalagi sahabat yang kayak gitu. Jadi dapat membantu kamu, dapat memperbaiki kamu. Ya, yang ketiga, dapat membantu kamu apabila engkau sedang memerlukan bantuan. Kalau teman kita sumpah, ya nggak semua orang kita minta bantuan. Tapi kalau orang yang deket sama kita perlu bantuan, maka kita nggak segan ngomongnya, bantuin saya dong Bu Sinta, contohnya. Ya, oh iya Ustazah, saya deket sama Bu Sinta, apa saya cerita sama Bu Sinta. Bu Sinta lagi perlu apa sama saya bantu. Kalau saya lagi ada, saya bisa, saya luang waktu, saya segala macam. Bu Sinta perlu apa, saya bantu. Ya, atau saya perlu Bu Sinta tolongin saya dong Bu Sinta, ada majelis begini. Oh siap Ustazah, saling membantu. Jangan bukan hanya lagi senang aja dibantu, tapi lagi susah juga dibantu. Kalau memang bisa, jangan ditinggalin. Nah, sahabat yang kayak gini yang bisa membantu kamu, ya apabila sedang memerlukan bantuan, maka jadikan sahabat. Ya, cari, nggak apa-apa, gitu. Ya, ini termasuk kriteria dapat membantu, dapat memperbaiki, menjaga, dan juga selalu membalas jasa baikmu dengan kebaikan pula. Ya, nih orang kalau baik dibalas baik. Ya. Jangan orang apa? Air susu dibalas dengan jangan gitu. Ya, jangan orang baik dibalas jahat atau pokoknya kita orang jahat kita balas baik. Orang baik kita balas baik. Pokoknya baik aja kita. Mau dia jahat, mau dia baik. Ya, jangan dia jahat kita balas jahat. Oh, jangan, Ustazah, nggak bisa. Dia jahat sama saya. Ya, dia udah nyakitin saya, udah ngomongin saya, udah menghina saya, merendahkan saya, nggak bisa masih saya bayarin. Gimana? Harga diri, derajat martabat saya jatuh, terhina-hina, udah. Ya, nggak gitu, biarin aja. Allah nggak merem, Allah nggak tidur. Ya, jadi biarin aja dia mau gimana, yang penting kita tetap baik sama orang. Ya, selalu membalas, apalagi kalau dia ngasih kebaikan, dia balas jasa baiknya. Kayak orang Betawi gitu ya, kayak orang ngasih, kayak orang sini lah gitu, kita orang bertetangga, kalau dikasih makanan gitu ya, dibalas makanan juga, misalkan ya dikasih nampannya ada isinya, bagian juga ada isi, kurang lebih lah begitu maksudnya. Selalu membalas kebaikan dengan kebaikan, sama-sama, kurang lebih. Ya, tapi juga jangan perhitungan. Yuk, kemarin saya ngasihnya kue enak, dibalasin selontong, lontong mah. Ya, enak lontong dong 2.000. Saya kemarin beli di Holland Bakery, rapi, bagus. Lontong datang. Mending lontong gorengan atau yang lain, atau sama sekali enggak ada isinya. Ya udah, harus nonton aja, kali belum ada rezekinya. Harusnya syukur, ya Allah alhamdulillah dia balikin ada lontongnya, ada isinya, daripada enggak. Alhamdulillah piringnya balik. Ya piringnya balik gitu ya, piringnya balik misalkan. Ya kadang orang mau, iya piringnya saya tuh mahal gitu. Ya, tapi alhamdulillah bersyukur gitu, ya Allah alhamdulillah dia ada dibalikin, walaupun nggak seberapa perhatiannya. Kalau melihat apa-apa tuh sama orang yang dikasih sesuatu, jangan lihat harganya, jangan dilihat jumlah berapanya, tapi perhatiannya, tapi apanya, penghargaannya, ya, cinta kasih sayangnya, itu yang dilihatin, bukan harganya. Tapi zaman sekarang tuh orang tuh apa ya, lebih menilai kepada
harganya. Ya lo begini doang, ya ngasih saya misalkan apa nih? Sekedar apa? Sayur kuah doang. Sayur kuah doang, nggak ada isi itu mah ya Allah, sedih banget. Ya, atau sekedar apa? Kerudungan atau sekedar apa ya? Kerudungan begini mah banyak di pasar saya juga bisa beli. Bukan gitunya, tapi kan orang perhatian sama kita dikasih, ya terima lah. Ada orang gitu sih, Allah ini mah enggak lah, ngapain, udah nggak usah terima. Maksudnya nggak usah kasih saya, udah di depan orang nggak usah kayak gitu. Orang mah terima aja bu. Ya, selalu bersyukur, maksudnya apa, nyenengin orang. Entar dibalik itu kamu mau kasih orang silahkan, tapi jangan di depan orangnya. Maksudnya kamu punya kerudungan banyak banget misalkan, ya kerudungan ini saya nggak pakai, modelnya kayak dikasih kepada yang lebih butuh, kan gitu. Tapi bukan di depan orangnya tolak mentah-mentah, nggak sopan, nggak adab. Ya, Bu Sinta ngasih saya apa nih Bu Sinta? Kerudung, ya banyak saya mah kerudung, nggak bisa gitu. Bu Sinta gimana coba hatinya? Oh, sobat. Saya jauh-jauh dari Tanah Abang beli. Bu Sinta kan saya di Tanah Abang. Jauh-jauh dari Tanah Abang saya beliin kerudungan. Saya nolak. Sedih nggak dia? Sedih banget. Tercabik-cabik kan? Nangis gitu ya. Ya Allah, Ustazah tuh besok nggak mau ngasih Ustazah lagi ya. Gitu ya, sakit hati orang. Iya betul nggak? Gitu. Jadi orang, jadi apa? Terima aja, bukan dilihat dari berapa jumlahnya materinya. Dikasih tas, dikasih apa? Ini cuma tas 50 ribuan. Tas boleh diskon. Astagfirullah, misalkan. Terima aja, kenapa jadi repot? Saya punya tas yang branded yang berapa juta sih? Saya nggak tahu. Ya, 50, 10, berapa puluh juta. Saya punya tas yang begitu, yang mereknya ini itu. Ya, baiklah, kalau dikasih diberikan apapun. Ya, kata Rasul jangan dilihat berapa materinya, tapi dilihat daripada penghargaannya, kasih sayang ya. Jelas nggak? Jelas. Ya, selalu membalas jasa baikmu dengan kebaikan pula, kata Imam Ghazali. Terus juga selalu mengakui kebaikanmu dan selalu menutupi kejelekanmu. Ini sahabat yang baik, ya, selalu mengakui kebaikan. Ya, baiknya itu disebut, maksudnya baik diingat-ingat, jangan diungkit, ungkit. Dan selalu menutupi kejelekan. Kejelekan itu ditutupi, jangan suka dibuka-buka. Ngapain dibuka-buka lagi kejelekan sahabat kita? Oke, selalu mengakui kebaikan dan selalu menutupi kejelekan. Ya, jadi kejelekan itu ditutupi, jangan diumbar-umbar. Mau sama sahabat, mau sama keluarga inti sekalipun. Ya, jangan sahabat saya kemarin begini, dia kemarin melakukan hal-hal yang di luar daripada nalar saya, melakukan sesuatu yang melanggar syariat dan lain-lain, jalan sama laki-laki, check it, begini, oh jangan dibuka. Tegur aja baik-baik. Ya, tegurin. Kalau kamu sahabat yang baik, tegurin. Kamu semalam saya lihat kamu keluar, kamu ngapain jalan sama laki-laki itu? Kan kamu ada suami kamu di rumah. Oh, kamu saya lihat pas lagi saya lewat, kamu lagi di hotel sih sama dia. Kamu ngapain? Ya, ditegurin baik-baik. Ya, dan jangan dibuka aibnya depan orang. Bu Sinta, kamu nggak sih Bu Sinta, sahabat saya yang namanya ini? Nah, nggak gitu caranya. Ya, jangan dibukain. Tutupin kejelekan. Dan kalau kebaikannya diakui, ya Allah kamu tuh emang baik sama saya, Masya Allah Bu Sinta tuh baik banget sama saya. Ya saya pengen apa, ditolongin, dibantuin, dikasihin, mungkin memang dia baik orangnya. Gitu. Ya, jangan gengsi, karena sama orang kebaikan mah gengsi, nggak mau disebutin. Ya, nggak mau, biarin aja. Orang kebaikannya cuma dikit doang yang percaya tiap majelis, itu tuh baik. Tiap majelis disamperin, tiap majelis dijemput, tiap majelis ada ininya, baik nggak? Baik. Ya, udah kadang telat-telat ditungguin, baik nggak? Baik banget. Ya, diboncengin. Ya, makanya itu diingat-ingat ya, orang baik kayak gitu. Ya, terus kalau jelek-jeleknya ditutup, tutupin, jangan dibuka-buka. Dapat menghargai atau mempercayai ucapanmu. Dan menjadi sahabat itu yang bisa menghargai ucapan, ya, dan juga mempercayai ucapan kita dan menghargai, ya, hargain. Jangan dia ngomong apaan sih, udah pernah dengar, ya, atau nggak percaya, masa sih kayak gitu, nggak mungkin lah, gitu. Kecuali kalau emang sesuatu yang di luar nalar, di luar akal,
coba kalau ikan terbang saya pernah lihat Indosiar gitu. Tapi kalau misalnya yang di luar nalar ya aja kali ya, masa iya gitu nggak percaya ya iya nggak masuk akal. Tapi kalau terhadap sesuatu yang masuk akal kenapa nggak percaya sama dia ya? Saya loh tadi habis ketemu sama Ustazah Halimah, dia bisa salaman sama Ustazah Halimah, oh nggak mungkin gitu ya. Bener loh, saya lagi dapet kesempatan banget bisa ketemu gitu ya. Ya Allah enaknya ya gimana dong gitu. Ya tapi juga jadi temennya juga jangan bohong-bohongan ya kan, dia juga nggak tahu ya, bohongin di prank enggak, bercanda gitu. Orang lain mana sih ya, nggak gitu juga. Ya zaman sekarang ngeprank atau kayak gitu bercanda bikin orang jadi apa? Hilang kepercayaan. Ya hilang kepercayaan gara-gara orang itu bercanda, cuma ngeprankingin gitu ya. Jadi nggak percaya lagi orang. Ya jangan. Jadilah orang yang selalu berkata jujur, jadi selalu mempercayai ucapanmu. Gitu. Yang selanjutnya adalah selalu memberi bantuan apabila engkau mengerjakan sesuatu. Bantu kalau emang perlu apaan dibantu, jangan meminta kalau bisa. Kalau emang tidak bisa bantu kita bantu. Ya, misalkan apa gitu, saya lagi duduk di sini, saya lagi mau buka air kesusahan di sini kan liatin aja nggak dibantuin saya mau buka air. Ya, padahal kalau di sini saya susah begini aja kan dia. Ya, nah ini harusnya kalau di sini ada sahabat saya yang baik ya. Donat. Ya, dibukain minumnya, dibantu. Walaupun kadang saya nggak ngomong misalnya, tapi kelihatan sahabat kita lagi butuh bantuan. Ya, lagi perlu apa? Mukanya murung. Kamu kenapa sih? Kamu ada masalah ya? Kamu kenapa? Gitu. Ditanyain. Ngeliat mukanya yang murung, mukanya dia bete, ya udah biarin saya juga punya masalah. Ya, emang dia doang punya masalah, saya juga punya masalah. Bodoh amat sih nggak mau nanyain. Jatuhnya nasi nggak gitu kata Imam Ali. Ya, carilah yang akhlaknya baik, itu diantaranya yang bisa bantu, ya, selalu memberi bantuan apabila engkau mengerjakan sesuatu. Mau mengalah apabila berbuat sesuatu denganmu. Ini juga jarang banget ngalah. Kita kan maunya apa? Maunya menang. Itu egois tuh. Ya, maunya menang, maunya saya, maunya itu nggak mau dikalahkan. Mau pendapat kek, mau ucapan kek, mau perbuatan kek, pokoknya saya yang menang. Ya, nggak mau ada kata ngalah dan nggak mau ada minta maaf kalau emang salah. Ini nggak benar. Kalau memang kamu salah, kamu ngalah, kamu minta maaf sama sahabat sekalipun. Ya, lu kemana sih? Gue udah samper juga lama banget loh. Dia maafin ya. Iya, lagi udah capek nungguin di depan gini begitu gini. Syukur lo gue samper ke majlis. Ya misalkan ada kajian begini begitu. Iya maafin tadi emang terlambat saya. Ngapain sih lo? Emang salah kita, ya. Dan nggak ada salahnya kita ngomong minta maaf. Maafin ya. Tadi ada urusan, suami lagi begini, anak begini, ya bilang apa? Orang nungguin ini awalnya udah marah-marah. Ya maafin, insyaallah besok-besok nggak gitu deh. Gitu. Ya kan enak nggak gitu? Ya enak kayak semua tuh dilandasi dengan kata maaf, dengan toleransi, dengan ngalah. Mau sama suami juga gitu, Bu. Ya ada ngalahnya, ada minta maafnya. Jadi semuanya berjalan kan? Jangan semuanya egonya di depan. Kalau semuanya egonya di depan, nggak lancar suatu hubungan. Mau itu perkawinan, mau itu persahabatan, ya harus ada yang ngalah. Iya atau enggak? Iya. Ya, jadi harus bisa ngalah. Turunin egonya, jangan egonya ketinggian. Turunin. Ya, temannya lagi jadi api, kita yang jadi air. Suami lagi jadi api, kita jadi air. Kalau kita jadi api, suami jadi air. Bensin. Coba kita kebakaran dong. Kita api, suami gas aja cocok. Tangga korek. Meledup. Ya anaknya, ya korek. Aduh ya Allah, enggak gitu. Ya kalau ada yang jadi api, harus ada yang jadi air. Harus bisa kayak gitu. Ya makanya Allah ciptakan ada api, ada air.
ada seimbang. Allah ciptakan semua seimbang. Ya, nggak ada kurang, nggak ada kelebihan, nggak panas-panas banget, nggak dingin-dingin banget. Ya, nah begitu juga dalam bersahabat dan berteman. Ya, mau ngalah apabila berebut sesuatu denganmu. Ya, pokoknya kalau ada sesuatu ya udahlah buat kamu aja. Kamu mau yang ini? Enggak, ini kan baju pilihan saya. Bu Sinta, saya mau mana nih Bu Sinta? Jadi bajunya enggak lah, usah lagi buat saya aja. Ya udah Bu Sinta, ambil deh, saya nanti di toko lain kali ada. Loh, ini kan cocok sama saya. Oh, berebutan di sini cuma satu baju doang, nggak ada ukuran lagi, itu doang satu model, sisa satu-satunya berebutan dan nggak ada yang mau ngalah. Akhirnya berantem di situ. Oke, betul sama mau jalan sama lagi. Iya udah, mau sejalan, mau juga ada perkara satu baju. Ya, jadi ngalah aja. Oke, udah ambil di sini karena saya ada kali sih yang bagus. Ya. Ada lagi di toko situ, dia juga yang ambil juga. Ini mau buat saya ini Ustazah. Bagus soalnya, terus saya mana Bu Sinta? Nggak ada, Ustazah, antar aja. Gitu contohnya. Ya, pokoknya harus ada yang ngalah. Ali bin Abi Thalib juga Imam Ali berkata, Inna akhaka al-haq man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'aka wa man idza rayyibuz zaman sadda'aka syattata jika syamlahu liyajma'ak. Artinya apa? Sahabatmu yang sebenarnya ialah orang yang selalu bersamamu di waktu senang dan susah. Ini cari yang gini. Biasanya orang adanya di waktu senang doang. Mau jalan kemana lu? Gue temenin, ayo. Mau ke puncak, mau kemana? Lagi senang, ayo jalan. Lagi susah, nggak nongol satu lagi orang hidungnya nggak ada. Lagi susah nggak ada yang bantuin. Ya, nah sebenarnya sahabatmu adalah orang yang selalu bersamamu di waktu senang dan susah. Ingat itu si Majlis ada sampai tiba-tiba di Majlis kok nggak dia cariin, tanyain kamu kenapa, kok nggak hadir? Dia lagi ada masalah, dia sakit, ya lagi sakit atau ada beda masalah sama suami nggak bisa lagi. Kenapa? Aduh saya sedih banget. Ntar saya samperin yang rumah kamu ya. Saya tanya kamu kenapa? Senang nggak gitu? Senang kayak ada perhatian gitu. Bukan ya Allah saya udah majlis sudah nggak bisa ya udah. Ustazahnya nggak boleh direkam, nggak boleh difoto, nggak boleh di video, nggak boleh ya udah. Saya kayak udah hidup saya kayak udah selesai. Ya. Terus sahabatnya datang telepon, kamu nggak usah hadir majlis, iya saya jadi masalah. Oke, ntar saya datang ya ke tempat kamu ya. Sekalian saya jelasin tadi isi majlisnya apa aja. Ya senang nggak? Senang ya Allah, baik banget sih dia nyampe ke rumah saya, masih tahu isi majlisnya, terus dengerin curhatannya saya. Wah, yang ada selalu bersamamu di waktu senang dan susah. Dan orang yang sanggup mengorbankan diri demi kebaikanmu. Nih, orang yang mau berkorban ya demi kebaikannya. Dan orang yang sanggup memecahkan segala urusannya untuk menolongmu ketika engkau sedang dilanda bencana. Ya, nah ini juga jadi bisa memecahkan segala urusan. Saya punya masalah gini, dikasih solusinya gini. Solusi yang baik, bukan solusi yang enggak baik. Jelas? Paham? Selalu? Oke, Allah ada. Ya, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan meneruskan sifat-sifat memilih sahabat yang ketiga, keempat, kelima. Ya, insya Allah. Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lazo asrafna wa tub alaina tauban fi kulli hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli Salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tashishuhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi. Subhanallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, salimna. Ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Ya Rabb, ya Rabb, Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, salimna. Waqtim lana bi kulli hadina, waqtim lana bi kulli hadina, mamlu'an bil hikmah, mamlu'an bil hikmah, mamlu'an bil hikmah, mamlu'an bil hikmah. Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, salimna. Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, salimna. Kullu hidayah minka ya Allah, ya Allah. Abalul hidayah ilaika ya Rabbi, ya Rabbi. Kullu hidayah minka ya Allah, ya Allah. Abalul hidayah ilaika ya Rabbi, ya Rabbi. Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, salimna. Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, salimna. Kul hidayah minka ya Allah, ya Allah. Balul taqwa ilaika ya Rabbi, ya Rabbi. Kul hidayah minka ya Allah, ya Allah. Balul taqwa ilaika ya Rabbi, ya Rabbi. Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, salimna. Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, salimna. Allahumma salli
تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيوم هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا في يوم هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا